Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil haqqil mubin. وأنزل عليه الكتاب الكريم هدى للمتقين فمن تمسك به فقد فاز في الحياة الدنيا والآخرة ومن ابتغى هدى في غيره فقد ضل ضلالا بعيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، استمعوا إلى قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقال: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Pada senja ini kita akan mengutip sekelumit peristiwa di dalam sirah nabawiyah yang dinukilkan atau dikisahkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah binti Abi Umayyah radhiyallahu anha ketika beliau bersama dengan para sahabat lainnya berhijrah ke Habasyah. Apa kata Ummu Salamah radhiyallahu anha? Lamma nazalna ardal Habasyah jawarna biha khaira jarin an-Najashi. Ketika kami menetap di negeri Habasyah, kami mendapatkan tetangga yang melindungi kami sebaik-baik tetangga, yaitu An-Najashi.
kami aman ala dinina, di atas agama kami, aminna, wa abadna Allah wahdah, dan kami menyembah Allah satu-satunya, la nu'dha, kami tidak disakiti oleh siapapun, wa la nasma'u syai'an nakrahu, dan tidak ada sesuatu yang tidak kami senangi yang kami dengar. Falamma balagha dhalika Quraisyan, tatkala kondisi itu sampai kepada kaum Quraisy, i'tamaru, mereka melakukan persekongkolan. I'timar mu'amarah, bersekongkol, bersepakat untuk suatu tindakan jahat. Ayyama'atu ila Najasyi fina arajulaini jaladain. Orang Quraisy bersepakat mengutus dua orang laki-laki, tokoh mereka yang brilian, kuat. Dan apa perintah tokoh-tokoh Quraisy? Mereka diperintahkan ayyahdu, untuk membawakan hadiah, karena mereka berhadiah kepada Najasyi. Hadaya ma yastatrif min mata'i Makkah. Hadiah itu berupa barang-barang yang langka, bukan barang-barang yang biasa, dari barang-barang yang ada di Makkah. Wa kana a'jabu ma ya'tihi minhal adab, dan Najasyi yang paling disenanginya hadiah dari Makkah itu adalah makanan yang terbuat dari kulit binatang, kulit sapi. Akhirnya fajama'u lahu, dan dikumpulkanlah oleh orang Makkah makanan kesukaan Najasyi itu. Dan setiap uskup, pendeta kerajaan, ketika sampai dua orang utusan itu, yaitu adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi dengan Amru ibn al-As bin Wa'il as-Sahmi, dua orang yang diutus, diberikanlah hadiah itu kepada para tokoh agama yang berada di sekeliling Najasyi. Untuk apa mereka diberi hadiah? Agar tokoh-tokoh agama yang berada di sekeliling Najasyi ini, ketika berdiplomasi nanti Amr bin al-As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah, mereka berada di pihak utusan Quraisy. Jadi di umur itu diberi hadiah. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang Quraisy, yang mereka arahkan kepada dua orang utusan mereka itu. Dibawa hadiah, agikan beko ke pembesar, kepada tokoh-tokoh yang berada di sekeliling Najasyi itu. Untuk apa? Nanti kalau kamu bicara di hadapan raja itu, tokoh-tokoh nalah dia hadiah, jadi tersumbe muncul nyoka manggu sebekuri itu, supaya bisa menyokong di hadapan Najasyi. Nah, itu peristiwanya. Mengaji sejarah pun usah panjang-panjang. Nah, terus ambil pelajaran dari situ. Nah,
Sekarang pertanyaan kita, kalau kita memahami sejarah dan dikatakan fiqh sirah namanya, apakah cara seperti ini ada di zaman sekarang atau tidak? Itu pertanyaannya. Ini kalau orang berkata sejarah itu berulang, nah, pertanyaan kita, apakah cara seperti ini masih dilakukan oleh orang sekarang? Diberikan hadiah kemana-mana agar kehendak Allah lalu keinginan Allah dapat anak dituju sampai. Nah, itu orang yang memahami sejarah. Dia tidak menjadikan sejarah itu cerita yang dibaca, tetapi dia jadikan sebagai ibrah, sebagai suatu gambaran yang bisa diambil pelajaran. Nah, itu dikatakan menjadikan sejarah itu hidup. Umat Islamlah yang dilatih untuk begini, karena kita disuruh untuk mengetahui perjalanan hidup Nabi kita, tapi bukan hanya sebagai buku bacaan, tetapi sebagai alat untuk mengamalkan firman Allah, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu bedanya orang belajar sejarah adalah litasliyah, untuk kesenangan, perdebatan. Sama dengan orang berdebat perkara bondokan buang itu siapa orang gitu. Cindo mantu itu siapa gitu. Ditelisik ke sana kemari, dicoba dicari, dipertemukan tahun-tahunnya. Lahirlah kemungkinan, oh mungkin kau putih itu. Habis itu apa? Selesailah sudah. Ada kepuasan ketika menemukan hakikat yang sebenar. Itu bagi sejarawan cukup sampai sana. Tapi ketika umat Islam disuruh mempelajari sejarah, tidak hanya sampai kepada hakikat peristiwa. Nah, itu beda kita belajar sejarah. Tidak hanya sebatas sampai kepada hakikat peristiwa yang terjadi. Berarti tidak hanya sebatas itu. Umat Islam disuruh belajar sejarah untuk mengambil butir-butir hikmah, pelajaran dari peristiwa yang hak itu. Di Kerajaan Jawa di dalam sejarah Islam ada dua sebenarnya. Yang pertama, membuktikan secara ilmiah bahwa peristiwa sejarah itu benar adanya. Dari sisi ini awak tak berlagi dari sejarawan manapun. Kenapa? Bukan berarti awak mengapit daun kunyit dan itu. Kenapa saya katakan berlebih? Karena sejarawan manapun, selain sejarawan Muslim yang mengkaji tarikh Islam, hanya mengandalkan bukti fisik tertulis, itu yang bisa. Atau bukti peninggalan. Ada tercatat tulisannya, terbukti bahwa itu benar, itulah dia. Atau ada buktinya, seperti adanya prasasti berbagai macam gedung-gedung yang dibangun di zaman itu. Itu dibuktikan, berarti ada terjadi di situ. Ada istana besar, berarti ada kerajaan di situ. Nah,
Sedangkan lebih dari itu, kalau sudah cerita katanya, nah sejarawan lain tidak mempunyai alat untuk membuktikan kebenaran. Itu makanya Ka'bah yang berkembang di tengah waktu kan sulit dibuktikan. Bapak itu entah sian yang pertama mengarang Ka'bah Cibul Matudun entah tersebut tulisannya lain, tapi yang diceritakannya adalah cerita anak Nabi Adam sis tak seorang Allah dia nama tamu dong dia anak Nabi Adam nama cerita tu diceritakan tentang Iskandar Zulkarnain punya anak bertiga, ada Maharaja Walid, ada Maharaja Nipam, ada Maharaja Diraja. Siapa lagi bersuruh dia bertiga tu dah dah bercerita. Malumpik saja tak tahu barat muncul cerita. Kalau diperiksa Ranji, tak celah dia menyambung. Nah, apa bedanya dengan sejarah Islam? Sejarah Islam tidak bisa diakui hakikat kebenarannya, melainkan setelah dibuktikan melalui sanad. Bedanya an fulan dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Nah, ranji yang dikatakan sanad itu mesti diuji dengan kaedah ilmu yang sama diberlakukan dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beda. Kalau kini dikaitkan Ka'bah waktu dengan ilmu hadis, itu lajalih hadisnya monggo pelasu bapak itu nombor cerita tak jadi galanya sama-sama. Jadi kalau segala cacat hadis laki itu orang yang majhul munqati' tidak jadi barangnya ceritanya kabur bertolak belakang kadang satu dan lainnya. Nah, karena itu kalau dipakaikan kajian ilmu hadis ke Ka'bah itu hukumnya tu riwayat itu mardud tertolak. Jika ditanya, yo terjadi itu, yo awak dari asal mau rapi dulu jawaban antara kayu taikan. Itu saja. Kalau diukur dari kajian. Tetapi sejarah Islam dia dibuktikan bukan hanya dengan catatan. Oh, kalau ada surat Nabi misalnya ke raja-raja, ada bukti tertulis tersimpan sekarang di museum-museum. Oh, ada misalnya pedang Nabi terbukti, ada tersimpan seperti di Museum Hagia Sophia yang di Turki, Museum Topkapi yang di Turki. Ada juga beliau lakukan, itu bukti fisik. Tetapi di sisi lain ada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan dari kajian ilmu yang dikenal dengan ilmu riwayat. Orang-orang yang menceritakan kisah itu telah diuji oleh ulama kesikhahan, diuji tentang kekuatan hafalan, diuji tentang keadilan perilakunya, sehingga orang itu bisa dikatakan thiqah, bisa dipercaya dan aman dari dusta. Nah, itu bedanya. Nah, tidak ada sejarah lain yang menjaga alur sejarah itu seperti sejarah umat Islam. Nah, karena itulah makanya ketika umat Islam belajar sejarah dan ketika ulama-ulama
yang menukilkan peristiwa-peristiwa bersejarah di masa Rasul, maka akan kita temukan para ulama itu menukilkan dengan riwayat dengan sangat rinci. Nah, disitulah kita bisa mempercayai hakikat kebenaran peristiwa bersejarah tersebut. Nah, setelah kita tahu hakikat, yo terjadi. Bama kok yakin waktu terjadi? Ini riwayat. Ini lanji. Dia bersambung. Setelah bersambung yang meriwayatkannya orang-orang yang telah ada di dalam penelitian ulama, aman dari kebohongan, dia bisa dipercaya. Kita akui inilah kebenaran. Cukupkah umat Islam berhenti sampai di situ? Setelah mengetahui hakikat peristiwa sejarah? Tidak. Umat Islam harus melangkah lebih dari itu. Kemana? Apa pelajaran hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa yang benar terjadi itu? Itulah yang dikatakan dengan fiqhus sirah namanya. Fikih sirah nabawi, yaitu memahami sirah, perjalanan sejarah. Sekarang yang kita lakukan ini adalah fiqhus sirah. Ketika kita membaca peristiwa sejarah yang dinukilkan oleh Ummu Salam, ada di dalam kitab Sahih Fiqhus Sirah. Apa peristiwa yang terjadi ketika kami telah menetap di Habasyah? Ya, boleh dikatakan ketika itu, kalau istilah sekarang, kaum muslimin mencari suaka politik, karena kondisi di dalam kota Makkah tidak memungkinkan lagi umat Islam bisa menjalankan ajaran Islam dengan baik. Mereka terancam, nyawa mereka terancam, keluarga mereka terancam, harta benda mereka terancam. Karena itu diizinkan oleh Rasul untuk berhijrah, mencari suaka. Nah, yang dituju adalah Afrika, benua Afrika. Di situ ada kerajaan besar, yaitu kerajaan Habasyah, yang dipimpin oleh raja-raja yang biasa digelari dengan Najasyi. Di Najasyi itu bukan nama. Najasyi itu adalah gelar. Sebagaimana Romawi diperintah oleh seorang kaisar. Kaisar itu bukan nama, tapi panggilan untuk raja, gelar untuk raja yang memerintah Romawi sebut kaisar. Sedangkan Persia dipimpin oleh seorang Kisra. Itu untuk panggilan penguasa Persia. Sedangkan penguasa Habasyah disebut dengan Najasyi. Sebagaimana dahulu penguasa Mesir disebut Fir'aun. Jadi Fir'aun bukan nama. Fir'aun itu adalah gelaran untuk penguasa Mesir. Kata Ummu Salamah, istri Rasul SAW, ketika itu tentu belum menjadi istri Nabi, karena Nabi menikahi Ummu Salamah nanti. Kata Ummu Salamah, nazalna ardal Habasyah, kami menetap di negeri Habasyah, jawarna biha khaira jari an-Najasyi. Kami berdampingan, kami menemukan teman, kami menemukan orang yang melindungi sebaik-baik orang yang memberikan suaka. Itu siapa? An-Najasyi. Sehingga umat Islam di tempat itu merasa damai, merasa tenang. Mereka bisa beribadah, menyembah Allah tidak diganggu. Malah tidak ada ancaman, tidak ada sesuatu pun yang tidak menyenangkan yang kami dengarkan. Nah, cerita kenyamanan kaum muslimin di Habasyah itu sampai ke telinga tokoh-tokoh Quraisy.
Nah, persoalannya kalau pikir-pikir, sampainya ke mereka apa urusannya ke mereka? Tokoh muslimin di Habasyah sana, jaraknya begitu jauh, dipisahkan oleh Laut Merah. Tapi anehnya ketika berita itu sampai, mereka melakukan musyawarah persekongkolan. Mereka bersekongkol untuk tidak membiarkan kenyamanan itu berlanjut. Nah, kalau waktunya mengadu ke orang Islam di Habasyah atau ke orang Makkah, tidak. Merusakkah kepada mereka? Tidak. Adakah orang-orang Makkah dirugikan dengan kenyamanan umat Islam di Habasyah? Tidak. Cuma kok sakit saja. Kenapa mereka tidak nyaman melihat kenyamanan orang? Orang ini SMS, susah melihat orang sana. Nah, itulah yang terjadi. Nah, kalau kita mau menganalisa lagi, akarnya dari mana? Akarnya adalah ketidaksukaan yang mendalam disebabkan orang-orang ini membawa akidah tauhid yang suatu hari kelak akan membesar dan mengancam keyakinan syirik mereka. Jadi itu adalah kebencian yang lahir disebabkan oleh apa? Oleh ketakutan besarnya dakwah. Kalau itu kita simpulkan sampai di sana, maka ketahuilah benar apa yang dikatakan oleh Allah. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a. Kenapa? Karena kebencian itu bukan persoalan senangnya. Toh kesenangan umat Islam di Habasyah tidak mengganggu kenyamanan orang Makkah. Ketenangan umat Islam di Habasyah tidak merugikan kepada mereka. Tetapi apa yang mereka khawatirkan adalah besarnya dakwah. Itu yang ditakutkan. Nah, penyakit itu lahir dari apa? Dari ketidaksukaan kaum musyrikin dengan tauhid. Jadi kalau ada umat Islam melihat orang lain tidak nyaman dengan keislaman dan orang itu bukanlah muslim, itu hal yang biasa dan wajar. Karena kesyirikan tidak akan pernah redha dengan ketauhidan. Kekufuran tidak akan pernah menerima keimanan. Kalau orang masih bergelimang dengan syirik dan kufur, maka dia akan membenci iman dan tauhid. Itu hakikat. Nah, cuma sekarang apakah kita mawas diri terhadap ini? Nah, di sinilah lalai umat Islam. Makanya ada istilah, biarlah pemimpin kafir tapi adil daripada muslim tapi korupsi. Itu istilah yang diparadokkan, yang tidak perlu. Memangnya orang Islam kok korupsi saja? Coba itu para konglomerat melarikan PT negara bodoh yang di Belkot sampai kini masih menjadi utang wak pikul dengan pajak wak Aceh tong lebar orang non muslim. Jangan namanya jadi namanya yo bantu nama orang Islam, tapi mereka itu bukan muslim yang melarikan uang negara entah kemana. Nah, umat Islam lupa akan ini. Kenapa? Di dalam rekomendasi
kemarin ini di Munas Surabaya diputuskan, diimbau umat Islam untuk memilih pemimpin yang muslim. Ini sebenarnya menguatkan hasil ijtima Komisi Fatwa ketika di Padang Panjang dahulu, bahwa pemimpin yang ditunjuk itu mestilah orang yang mempunyai sifat-sifat keadilan. Adil di dalam Islam bukan hanya sebatas pemahaman yang membagi semuanya. Adil di dalam Islam yang terlebih dahulu adil dengan Allah. Orang yang musyrik, orang yang kafir tidak adil dengan Allah. Allah menciptakannya, tetapi dia malah menyembah yang lainnya. Nah, karena itu tidak ada di dalam Islam dikatakan kafir adil, itu tidak ada. Musyrik adil, itu tidak ada itu. Tidak ada di dalam istilah agama kita kafir adil, tidak ada. Kalau ada kafir tidak adil namanya. Kenapa? Keadilan itu, kalau Allah cari definisi ulama, apa yang dikatakan adil adalah orang yang menjaga dirinya terjatuh kepada perbuatan dosa besar, terhindar dari dosa besar, dan tidak sering terjerembab ke dalam dosa kecil, itu yang adil. Dan jodoh ulama. Jadi kalau ada orang berbicara tentang ilmu hadis, siapakah perawi yang bisa dikatakan dia itu adil, dan syarat bahwa hadis itu sahih, salah satunya adalah bahwa hadis itu muttasil, bersambung kepada Nabi, diriwayatkan oleh perawi yang adil, babit, adilan, babitan. Apa yang dikatakan adil? Adalah manusia yang tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar, terhindar dari dosa besar, dan tidak sering terjerembab kepada dosa kecil. Nah, coba kita bertanya di dalam Islam, apa dosa yang paling besar dibandingkan syirik? Makanya ketika Nabi ditanya, ayyudzam bi'a'zam, dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah? Jawaban Nabi adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqah. Engkau jadikan Allah punya tandingan, sedangkan Dialah yang menciptakan engkau. Nah, dosa Nabi dalam ini. Nah, bagaimana kita mengatakan kafir tapi adil? Dari mana rumusnya? Tidak ada rumusannya. Nah, kita terpesona pula oleh orang-orang yang membawa pemikiran materialisme. Itu materialisme namanya. Karena adil menurut mereka hanya sebatas seperti orang membagi dan nunggu dia cek surang aja. Seperti menimbang hanya serupai tadi, itu adil. Itu adil yang berlandaskan kepada materi. Sedangkan adil di dalam Islam lebih luas dari itu. Nah, jadi tidak ada di dalam Islam kafir tapi adil, itu tidak ada. Itu bukan orang Islam yang mengecekkan seperti itu. Atau kalau orang Islam itu, orang Islam yang jahil dengan Islamnya karena dia tidak tahu makna dari kata adil itu. Nah, kita kembali lagi. Apa kebencian itu? Hakikatnya adalah kebencian yang lahir dari kekhawatiran kalau sempat mendapat tempat yang nyaman sahabat Muhammad dan mereka menjadi bertambah kuat di situ besar, suatu saat mereka akan kembali ke Makkah dan mengalahkan orang-orang Makkah. Itulah yang ditakuti. Jadi ketakutan pada hakikatnya adalah ketakutan kepada dakwah tauhid. Nah, bagaimana cara mereka menghancurkan
dihancurkan. Apa strategi yang mereka tempuh untuk menggagalkan misi yang mereka cemaskan itu? Caranya adalah dengan mencari tahu apa yang menjadi kesukaan orang itu yang melindungi kaum muslimin itu. Apa kesenangannya? Dengan itulah orang itu akan dibujuk untuk bisa mengikuti kemauan orang-orang Quraisy. Ini terjadi. Tidak sedikit orang hari ini yang mengaku modern, tapi berperilaku seperti kaum Quraisy. Itu makanya dinamakan jahiliyah modern namanya. Ingat, jahiliyah bukanlah gelaran yang dimonopoli oleh satu kaum di suatu tempat di zaman tertentu. Tidak. Jahiliyah adalah gelaran kepada orang yang tidak mau bersikap, yang tidak bertindak berdasarkan panduan ilmu dan hidayah. Itu jahiliyah namanya. Jadi kecil jahiliyah itu monopoli orang Quraisy di zaman itu. Tidak. Jahiliyah itu hanya dilekatkan kepada orang-orang yang memusuhi Rasul. Tidak. Kata jahiliyah kan berasal dari kata jahlul. Jahlul itu kebodohan, lawan dari kata ilmu, pengetahuan. Nah, karena itu apa yang dikatakan jahiliyah adalah orang-orang yang bertindak sekelompok di zaman kapanpun, di tempat manapun, bersikap bertindak tidak dipandu sikap dan tindakan mereka itu oleh ilmu dan hidayah. Itu jahiliyah namanya. Terserah dia ada di zaman kapanpun, apakah dia di zaman Rasul atau di zaman Khulafaur Rasyidin atau di zaman sekarang sekalipun, kalau orang itu telah bertindak tidak dengan panduan ilmu, tidak dengan panduan hidayah dari Allah, ya jahiliyah namanya. Orang itu jahili. Jadi benar ulama yang mengatakan bahwa kata jahiliyah tidak dilengketkan khusus kepada waktu orang yang berada di waktu tertentu, di tempat tertentu atau kelompok tertentu. Dia bisa melekat kemana saja kalau sifat-sifat kejahilian itu ada padanya. Apa utamanya? Orang itu telah bertindak tidak lagi dengan panduan ilmu, tidak lagi panduan hidayah, tapi berdasarkan panduan hawa nafsu, kesesatan yang menjadi panduan mereka. Nah, itu mereka dinamakan jahiliyah. Karena itu ada yang disebut dengan jahiliyah modern. Nah, perilaku seperti ini ada. Tidak sedikit orang yang mau masuk jadi pegawai. Mai datang kapa itu, kapa ikut antan dulu, anak ketujuh ini. Jangan dikatakan itu perilaku modern. Itu perilaku tokoh-tokoh Quraisy dahulu. Ketika ingin mengganggu para sahabat Rasulullah di Habasyah, mereka cari tahu apa kesukaan Najasyi. Oh, itu yaitu makanan yang terbuat dari kulit. Mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya itu dan mereka bawa itu ke Habasyah. Mereka hadiahkan. Nah, tengok. Kalau orang ingin menuju satu tokoh, maka mereka akan memulai seperti memakan bubur angin. Nah, ini teori yang dipakai oleh Amr bin al-As dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tidak dari tangan dia ambil dulu. Dia ambil tapi seketik. Nah, orang-orang yang berada di sekeliling pembesar inilah yang dibungkam dahulu dengan hadiah tadi. Jadi kimianan terjadi. Siapakah yang banyak menyesatkan pemimpin? Orang yang di sekitar.
bisa awak tahu ke situ banyak ring 1, ring 2, ring 3. Dan dulu menjadi tim sukses. Masuk lapis 1. Lagi lo kan tak nanti dulu tembus ke lapis 2. Banyak lo kan taknya kami pulau dan buah tembus lapis 1. Baru tu sampai kanan inti. Seperti memakan bubur. Nah, strategi itu strategi kaum musyrikin dulu. Sejarah berkata begitu. Jadi yang disogok oleh Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah siapa? Batari, yaitu tokoh-tokoh pembesar, tokoh agama yang ada di sekeliling Najasyi. Untuk apa? Ketika berhadapan dengan Najasyi, Najasyi bisa bungkam karena satu dia lah membisikkan hal dan satu. Maka ini yang terjadi kini. Makanya sistem yang berkembang ini kok resikonya sangat besar. Untuk mendapatkan jabatan tertentu berkeliling tim sukses dan tak pernah gagal. Saya bukan sukses terus. Nabi Nuh aja gagal. Nabi Yusuf juga tak dulu tapi dia sukses loh. Kau bukan cerita omong kosong. Jadi ada seorang calon pernah curhat, ya, anak bola habis nanti sukses bola dapat Honda aja. Dan itulah selesai rumah, yang sukses sekali ambil, saya tak berhasil aja. Jadi pas namanya tu tim sukses. Karena pernah ada satu tim gagal, dia tak pernah gagal sukses sekali. Nak mendapat dan musuh nak sukses tu apa lagi orang? Masih galirnya tu. Nah inilah yang akhirnya menyesatkan. Nah karena itulah pelajaran dari sejarah ini, berhati-hati menempatkan orang di sekeliling kita. Ini bagi pemimpin juga, bagi penghati-hati. Itu makanya setiap nabi dahulu punya orang yang mukhlisun di sekitarnya, ikhlas. Nabi Isa punya hawariyun, Nabi Muhammad punya sahabatnya yang tidak bisa dibeli oleh orang. Siapa yang membeli Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, Sa'ad, Zubair? Siapa? Nah di sini pelajaran. Kenapa? Karena pemimpin akan dijatuhkan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga dakwah. Yang akan merusak dakwah seorang dai, seorang alim, biasanya orang yang sekitarnya dulu. Kalau ada pengaruh ada itu berapa? Nah karena itu, kalau kita ingin di dalam kehidupan ini ada keberhasilan dan terlindung dari berbagai godaan, berhati-hati memilih orang yang berada di sekitar kita. Jangan mudah tertipu, terpedaya dengan pencitraan dan senyum komat kami. Sementara silakan azan dulu. Kita lanjutkan. Jadi langkah yang akan ditempuh oleh Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah
Rabi' adalah sebelum berbicara dengan Najasyi, ini sudah merupakan kesimpulan dari rapat mereka di Makkah. Mereka harus melakukan menjalin hubungan diplomasi dahulu, melakukan lobby kalau bahasa canggih sekarang. Kepada siapa? Kepada para pembesar, termasuk tokoh-tokoh agama. Jadi berhati-hati. Sejarah juga menjadi bukti, bukan politisi saja yang menjadi alat. Para tokoh agama pun bisa menjadi alat. Lakukan lobby terlebih dahulu. Lobby yang dipakai bukan lobby dalam makna meyakinkan akan kebenaran, tetapi beriring di balik itu adalah hadiah dengan tujuan agar orang ini membela apa kepentingan mereka. Kalau sudah begitu masalahnya, apa namanya? Hadiah diberikan agar orang membela kepentingan kita, terlepas dari orang itu setuju atau tidak setuju, benar atau tidak benar. Yang penting orang ini berada di pihak kita, untuk itu kita berikan sesuatu. Itulah risiko, itulah sogok. Kata Ibnu Arabi, yang dikatakan dengan riswah adalah kullu mali dufi'a liyubta' bihi min dhi jahin awlan ala ma la ya'in. Setiap harta, apapun yang berharga, yang diberikan untuk pembelian, jadi seperti dibeli dari orang yang mempunyai kewenangan atau kehormatan yang disegani orang, agar orang itu menolong kita dalam persoalan yang tidak halal sebenarnya kita lakukan. Nah, itu riswah. Kita berikan sesuatu kepada orang yang dia punya kewenangan, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Yang kita berikan itu, kita harapkan imbalannya dari orang itu apa? Agar orang itu menolong kita untuk mewujudkan keinginan kita yang tidak benar. Nah, itu yang dilakukan oleh Amr bin As. Keinginannya adalah menarik kembali umat Islam yang berhijrah ke Habasyah itu. Untuk apa? Bukan akan mereka senangkan sampai di Makkah. Jadi jangan dikira akan dibuatkan rumah, disediakan rumah susun nanti di Makkah. Dia makan sanang-sanang Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan yang telah sampai di Habasyah, diberikan berbagai fasilitas. Tidak, tapi untuk disiksa, untuk diancam, untuk diintimidasi, untuk dipaksa meninggalkan keyakinan mereka. Itu keinginan jahat itu mereka muluskan dengan apa? Dengan memberikan sogokan hadiah. Dan itulah yang dinamakan riswah, sogok. Itulah yang dimaksud oleh hadis Rasul, ar-rashi wal murtasi finnar. Jadi perangai ini perangai orang-orang musyrik. Tapi yang terjadi, kita, kalau kita belajar dari sejarah, kita umat Islam tidak pula mawas diri dan bersih dari hal seperti itu, malah menjadi tradisi. Banyak tradisi sampai ke Makkah menyogok orang. Sampai ke Makkah. Nah,
Aing sobok saudara. Kau nyutuk sebentar sepiroto. Orang tu tahu perang ngewa. Dan Indonesia aku penyogok orang dukung. Aku ini nyerusak tostek, hanya minta peti. Begitu. Ada pula kadang-kadang orang dengan berjanji, oh bisa di dahuluan Pak, tapi tambah bayinya setiap porsi ada mudah. Lah kebaibadah itu bukan. Dan itu yang saya katakan. Tidak sedikit orang yang mencaci perangai orang jahiliyah, tetapi perangai itu dipakai arun alaika, suatu aib bagimu. Engkau cerca sesuatu perbuatan, tapi malah engkau melakukannya. Itulah yang terjadi. Mau masuk jadi pegawai, tidak peduli orang mau berhasil, tes orang lebih baik. Betul, tidak tes yang menentukan, yang penting tas. Yang penting lihat kemarin yang kata. Kalau ada seorang pejabat, kalau lah naik itu banyak saya kemenakan kita. Banyak kalau tambah saya kemenakan. Sedang tipu. Mak, kau kemenakan mak lah satu lot tes dan tetap lah bingung pejabat rumah jalur kemenakan yang boleh tu. Tapi dah jadi kemenakan saya sedar. Dah jadi anak saya canggih je lah Pak. Orang awak kan itu perangai. Kalau dah gadang orang, tulisan nak awak dah. Ikut merasai orang tergelampang di pasar, ada tentu awak dah. Nah perangai-perangai yang seperti ini masih menyebar di kalangan umat Islam. Nah berkeislaman tidak hanya dimulai dari persoalan-persoalan yang populer terlihat di muka orang, tapi betul-betul mengamalkan Islam itu huruf per huruf, satu demi satu. Itu dikatakan dengan masuk ke dalam Islam secara utuh. Nah kalau karakter seperti ini masih diamalkan juga oleh kaum muslimin, padahal perangai seperti ini ada pada kaum musyrikin, orang-orang jahiliyah dahulu, dan setelah itu dicerca oleh Nabi kita dengan mengancam mereka dengan neraka, ar-rasyid wal-murtasyid fil nar, apalagi alasan kita untuk mempertahankan cara itu. Nah, penyakit ini diperingatkan keras oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang saya bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 188 itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan cara batil. Bagaimana caranya? Dengan cara batil, dengan riba, dengan merampas, dengan merampok, batil, menipu. Dan ada cara lain juga tidak benar. Apa itu? Kamu bawa kepada hukam, kepada para penguasa, penegak hukum, dibawa. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan yang tidak hak kita? Sombong itu penegak hukum. Sudah diingatkan oleh Al-Quran. Wa tudlu biha ilal hukam. Kalian bawa, kalian jadikan penguasa sebagai legalisasi untuk melegalkan perbuatan kalian yang salah. Itu yang berbahaya sekali. Penguasa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya uang
untuk membenarkan yang salah, untuk mengambil yang tidak hak, berbagai cara. Dan namun jalan lunak, jalan kari, nggak bisa dimujuk, digusur. Nah, kerusakan yang seperti inilah yang sekarang terjadi. Penguasa ada yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya uang untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang merusak, yang hanya berpihak kepada orang yang membayarnya. Nah, sekarang terjadi juga di tengah kita yang seperti itu. Siapa yang disalahan lain? Allah yang disalahannya peringatkan kau. Nabi juga disalahanlah diingatkan. Nah, jadi wajar setan mengecil sekeurangan serupa itu lumu ampusakum. Dia orang jadi salah. Diwak surang salahan. Nah, ada yang akan bisa disalahkan. Kondisi kita seperti sekarang. Kalau kecil orang bilang jatuh di panjang awak surang. Tidak di panjang orang. Jadi tidak ada bisa awak ada manjing, awak ada jatuh, awak ada mengerajun kini dan seperti itu. Perangai yang seperti itu dilakukan oleh kita di tengah kita sendiri. Tak sekali. Cara-cara seperti itu ditempuh oleh orang sekarang. Malah untuk mendapatkan suara wasjo kembali ini. Tanya, ketika saya membangun surau di Bukit Tinggi, ada yang datang, ada yang menawarkan terima kunci itu ya, jadi beribadah aja maaf arahan di situ. Coba bayangkan, dan yang seperti itu bukan non muslim. Kalau tidak hati-hati, orang yang bersorban dan berjubah pun bisa terseret. Nah, karena itu perlu kita umat Islam kembali kepada prinsip dasar keislaman kita, menata kehidupan ini. Perlu menghadirkan kembali nilai-nilai yang telah dicontohkan oleh Nabi, oleh para sahabat lebih dalam kehidupan, dan perlu menghindari praktek-praktek kaum jahiliyah dahulu yang telah dicerca dan telah disalahkan dan telah diperingatkan kita oleh Nabi kita. Jadi beragama bukan hanya sebatas rajin sujud. Iya, ini bagian ajaran Islam yang menjadi tiang agama. Iya, tetapi beragama juga adalah bagaimana berperilaku sosial di dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Nabi kita, dan menjauhi praktek-praktek yang telah diingatkan kita oleh Nabi kita. Itu bukanlah praktek perilaku yang baik. Nah itu. Jadi keliru ketika orang menganggap Islam hanya terkurung dalam persoalan ibadah mahdhah, hanya dalam urusan-urusan di dalam masjid, di dalam madrasah. Keliru itu. Islam harus hidup di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Sederhana memahaminya. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kalau dimanapun kamu berada, berarti kita harus memperhatikan larangan, peringatan, perintah Allah dimanapun, bukan hanya di masjid saja. Kan tak disuruh ittaqullah fil masajid, tak begitu. Ittaqullah fi buyutillah, tidak begitu bunyinya. Ittaqullah haitsu ma kuntum, dimanapun kamu berada bertakwalah kamu. Nah, kalau kita bisa bertakwa di mana saja, apa yang kita butuhkan untuk ketakwaan? Menjaga diri dari melanggar pantangan dan larangan,
menundukkan diri kepada perintah dan suruhan. Nah, berarti ada pantangan larangan Allah di masjid? Iya. Adakah perintah Allah untuk melakukan di masjid? Iya. Adakah pantangan larangan Allah yang ada di pasar sana? Iya, ada pula. Adakah perintah Allah yang harus kita lakukan ketika berada di pasar sana? Iya. Ketika di kantor? Ada. Di manapun. Nah, jadi menjadi muslim bukan hanya sebatas simbol-simbol tertentu, bukan hanya sebatas ibadah mahda, ibadah semata, tetapi adalah menjalankan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.